Berarti pada syukur berkat Tuhan, keluarga besar dan para pengurus Kesia, kita akan masuk dalam saat teduh kita bersatu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa dan musik tetap mengalun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima Katakan kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. oh terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Segala kebaikan Tuhan sepanjang untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kemarin kita ke Panjang ya. Sekilas saya seperti balik ke masa lalu dan saya dulu pernah tinggal di Panjang ya. Bagaimana seorang anak yang kampung lah, pinggir kota gitu ya. Mungkin kalau orang Karang melihat Panjang itu, orang Panjang itu ya begitulah gitu ya. Jadi ya apa sih gitu kan? Siapa sih gitu orang Panjang itu gitu. Tapi saya tidak menyerah ya. Saya berusaha keras gitu. Biarkan orang-orang itu bilang ya orang Panjang itu seperti apa gitu. Mungkin kita lihat orang Panjang, lihat orang-orang Tanjung Karang itu wah orang kaya, orang hebat, orang pintar. Tapi nggak apa-apa. Saya berusaha dan saya berdoa. Puji Tuhan ya, SMP Saprus Panjang waktu itu juara lomba siswa teladan. Saya juara 1 se-Kota Madya. Maju ke tingkat provinsi, menang lagi gitu kan. Lalu orang berpikir, loh ternyata orang Panjang itu bisa juga ngalahkan orang kota yang di Tanjung Karang gitu ya. Dan ya saya bersyukur gitu, jadi semangat kita. Dan setelah itu jadi semangat bahwa lanjutkan lagi di tahta berikutnya. Kita berdoa, kita cari Tuhan, dan kita berjuang sampai akhirnya diterima di PIP dan kita berusaha lagi gitu. Dan ya sekarang saya bersyukur ya, dari orang kampung pinggiran kita bisa maju dan akhirnya ya bisa jadi warga Jakarta dan hidup ya cukup lah gitu di Jakarta ya. Kita bilang cukup lah ya, berlebihan tidak tapi cukup lah gitu ya. Jadi tapi saya ingat juga sebenarnya orang tua kita di situ ya, begitu juga gitu, seperti itu dulu di Natumika ya. Bapak di Natumika juga bapak tua ya,
Opung Leri, ya, dari Natumika, merantau ke Lagu Boti, merantau ke Ramunia, merantau lagi ke Jakarta, ya kan, merantau ke Lampung. Kita berupaya, kita berjuang, ya. Kalau dulu perjuangannya dari sini ke Jakarta, dari Natumika udah hebat, bisa ke Ramunia, bisa ke Lampung gitu. Nah sekarang pengen lagi ke luar negeri gitu. Ya itulah ya. Jadi berjuang, berusaha, ya, berdoa, Tuhan berkati supaya itu semua bisa menjadi cita-cita yang memang mendapatkan yang kita cita-citakan. Itu mungkin kesaksian dari saya. Ini sampai sekarang gitu. Dari dulu perasaan saya. Tapi saat ini benar nggak pernah. Gitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, walaupun tidak sepulih yang ada di dalam hati saya ini, saya tetap bersyukur. Saya masih bisa sampai sekarang ini jalan, walaupun tidak bisa jalan sendiri, dan sangat apa ya sangat bersyukur lah gitu. Sampai sekarang saya bisa bersama anak-anak, bisa kayak tahu tuh semua saudara-saudara gitu. Saya sangat bersyukur gitu. Kadang iman saya kadang-kadang seperti turun gitu. Nanti iman saya naik, kuat saya itu gitu. Jadi kadang lemah, kadang enggak gitu. Ketika lemah, saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan, iman saya lemah. Kata saya begitu. Seperti tidak mampu aku menjalani hidup ini. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan, tolong Tuhan jangan aku lemah. Tolong bantu saya Tuhan memberikan kekuatan kepada aku untuk menjalani hidupku. Dan ternyata sampai hari ini saya masih bisa ada. Dulu 2016 masih panjang, saya bilang saya ini masih hidup enggak ya selama 200 tahun. Di tahun 2016 ini langsung pulang, udah malah bilang ya jangan gitu mak, aku sudah nggak tahu apa saya masih hidup selama 2016 ini katanya. Kalau itu opung ingat, saya kadang-kadang sedih nangis gitu. Karena saya ngomong gitu, dia juga ngomong begitu. Ternyata dia udah hidup tahun 2016 itu, tapi justru ya opung ini, mama ini yang hidup di tahun 2016. Jadi kadang-kadang ada sering dan tidak kita juga gitu. Tahu-tahunya bisa ada datang dengan tidak sepemikiran kita. Ya, kalau saya mama ini mau cerita panjang gitu, terlalu panjang. Tapi kalau memang kita mendengarin gitu ya, jadi kayak cerita. Jadi kita sabar menjalani kehidupan kita gitu. Terutama untuk ya. Jadi kan makan kan masih ada ngomong-ngomongan ya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan mulai jatuh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada satu orang sastrawan, filsuf, teolog yang bernama Chesterton. Dia berkata, bersyukur adalah induk dari semua kebajikan. Jadi bersyukur, hati yang bersyukur, mata yang bersyukur, pikiran yang bersyukur, apalagi gerakan tubuh yang bersyukur, semangat yang bersyukur, kata-kata yang bersyukur, semua aktivitas yang bersyukur kepada Tuhan, semuanya adalah induk dari segala kebaikan. Kakak, adik, saudari, Riris Kesia, Selita, Boris dimanjurkan. Untuk apa? Untuk studi lanjut. Kemana? Tidak di tempat yang dekat, tapi tempat yang jauh. Ke Inggris.
itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan segala komitmen yang ada padanya, yang sudah dirancangkannya, yang menjadi bagian dari rancangan Tuhan, itu adalah anugerah. Bukan itu saja, ada banyak. Kita semua bersyukur pada malam hari ini dengan setiap hal yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Anak di taman pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apa ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada satu puisi legendaris dari seorang bahasa Melayu. Puisi ini ditulis oleh Khalil Gibran, isinya seperti ini. Anak adalah kehidupan. Mereka lahir melaluimu, tapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayangmu, tapi bukan paksakan pikiranmu. Bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan tuntut menjadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan, tidak tenggelam di masa lampau. Engkaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat, meliuk dengan sukacita. Sang pemanah, dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Jadi sama dikasih oleh Tuhan, baik anak-anak sebagai anak panah, dan juga orang tua sebagai busur yang mantap. Supaya anak-anak panah tinggal dalam tabung yang mantap, busur yang mantap. Siapa itu? Orang tua. Jadi jangan kaget ketika orang tua mendidik kita dengan disiplin. Jangan kaget. Abang mendidik saya dengan disiplin pada waktu itu. Tentang itu tadi yang saya rekam dengan baik. Jadi orang tua kadang mendidik kita dengan disiplin. Dengan kedisiplinan kadang-kadang membuat kita tidak bebas ya. Merasa kita seperti dibatas dan sebagainya. Tetapi itulah cara orang tua untuk apa? Melindungi kita. Membentuk karakter baik kita supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, lalu menghormati kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan kita bukan kehidupan di masa lampau, bukan kehidupan di masa sekarang, tapi juga akan melesit jauh ke depan, ke masa yang akan datang. Jadi masing punya masa depannya masing-masing. Jangan tanya bagaimana nanti kakak Kesia studi lanjut, bagaimana nanti biaya pendidikan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak panah yang sudah diasah tajam oleh orang tua dipersiapkan untuk apa? Melejit, melesit, meliuk jauh ke depan. Dan kita sebagai orang tua, tugas kita adalah firman Tuhan berkata yang kelima, berbahagialah, berbahagialah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah meratapi, jangan pernah membanding-bandingkan, jangan pernah berkata buruk tentang apapun tentang anakmu. Tapi belajar untuk berbahagia, berbahagia, berbahagia. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah induk ibu dari segala kebaikan. Bagimu dan teladanmu akan memberikan teladan baik bagi semua adik-adikmu. Selamat kepada orang tua yang sudah berjuang, kepada orang tua akan menjadi berkat bagi kita semua.